Muhammad Syafiq Araji, putra ketiga dari Bapak Fahrul Ajhar dan Ibu Tika. Mudah-mudahan Ananda yang akan diakekahkan menjadi anak yang soleh. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما Puji serta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpah dan rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya, sehingga pada hari ini semua berkenan hadir ke kediaman kami dalam acara tasyakuran akikah putra ketiga kami Muhammad Syafiq Araji Azhar yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2016. Bapak Ibu, para undangan yang kami hormati, kami atas nama keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktu memenuhi undangan kami. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil amma ba'du. Sahibul hajat, sahibul bait, Mas Fahrul Azhar beserta istri dan keluarga besarnya, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatid, para ustazah, mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim. Seluruh para tokoh masyarakat, wabil khusus saudara tua saya Bapak Sabrudin, karena ketemunya tua Bu, jadi saudara tua. Dan seluruh jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu tanpa terkecuali, semoga Allah sehatkan lahir batin kita. Allah tambah keberkahan hidup kita, kelak mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin ya robbal. Wabil khusus yang sedang diakikahkan, anak kedua dari Mas Fahrul, ketiga. Saya berarti yang pertama belum diundang. Ketiga, yang bernama Muhammad Syafiq Ar-Razi. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah mudahkan segala urusannya dan menjadi anak yang salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah pada kesempatan siang hari ini, walaupun rada panas, gerah Bu ya, apalagi habis nabokin kulit itu ya. Tadi kita lagi ngobrol, itu yang nabokin siapa? Bininya Pak Sabrudin, kenceng amat gitu. Iya kan, nabokin sambil bayangin wajah suami, jadi kenceng gitu. Masya Allah. Walaupun gerah, rada panas, tidak mengurangi rasa takzim kita, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat yang tadi kita panjatkan mengundang syafaat untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini temanya ada 3. Yang pertama akikah, yang kedua tasyakuran rumah, dan yang ketiga bagaimana pola mendidik anak yang baik menurut Islam, khususnya anak-anak milenial katanya. Ini 3 kalau dibahas semua isya baru kelar Bu. Jadi kita bahas sedikit-sedikit yang rata penting Bu ya. Yang pertama akikah. Bicara tentang akikah adalah bicara sayangnya orang tua terhadap anak. Betul Bu. Makanya kaitan dengan akikah ada 3 perkara yang selalu dibicarakan. Yang pertama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, kullu mauludin murtahanun bil aqiqah. Yang ketiga,
kullu mauludin yuladu 'alal faqri. 3 tema ini yang selalu dibahas dalam momentum perayaan akikah. Kita bahas sedikit demi sedikit. Yang penting selesai asar selesai itu. Yang pertama, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan maka dia terlahir dalam keadaan suci. Siapapun orang tuanya, anak yang dilahirkan suci. Suci di sini yang dimaksud adalah ay ala dinil Islam. Maksudnya suci adalah anak tersebut berkedudukan menjadi makhluk Allah yang beragama Islam. Walaupun orang tuanya kafir, umpamanya nih Bu, bapaknya kafir, ibunya kafir, itu anak yang dilahirkan tetap hukumnya suci, hukumnya adalah sampai dia balik nanti. Makanya umpamanya kok ada anak dari pasangan kafir, itu bayi lahir belum balik kok mati, maka itu bocah langsung masuk surga. Kenapa? Suci, beragama Islam. Apalagi dari pasangan yang muslim, bapaknya muslim, ibunya muslim, ya jelas. Maka anak ini terlahir dalam keadaan Islam sampai nanti dia balik. Kalau sudah balik, ini nanti tergantung bagaimana orang tua mendidik. Au Nasronian, bisa menjadi Nasrani. Au Yahudian, bisa menjadi Yahudi. Au Majusian, bisa menjadi Majusi. Semua tergantung bagaimana orang tua mewarnai kehidupan anaknya. Kalau orang tuanya suka ngajak ngaji, ngajak sholawatan, insya Allah tuh bocah gede jadi soleh dan insya Allah begitu. Kalau bapaknya kok ngajaknya kok malah main judi, mabuk, mancing, ya anaknya gedenya ya begitu, nggak kenal ngaji, nggak doyan sholat dan seterusnya. Maka tergantung bagaimana mewarnai orang tuanya terhadap kehidupan anaknya. Itu yang pertama, bahwa manusia, bayi yang terlahir dalam keadaan suci, artinya suci, dia beragama Islam. Jadi umpamanya kok ada anak bayi, tadi saya sebutkan bapak ibunya kafir, kok mati langsung masuk surga, dan bapak ibu tidak boleh mengatakan dia kafir. Yang kedua, pengertian fitrah. Pengertian fitrah suci itu adalah at-thayyibu, wangi atau sedap. Bu, setiap bayi yang dilahirkan mesti baunya sedap. Betul nggak Bu? Bayi itu saking sedapnya, bangun tidur kita cium, sedap nggak Bu? Sedap. Beda dengan bapaknya. Coba Pak Sabudin bangun tidur, mabuk Bu ya. Mabuk langsung. Kenapa kok bisa berubah begitu? Ini nanti kita bahas. Namanya bayi itu sedap. Bangun tidur dicium sedap. Bahkan belum mandi sekalipun dicium juga sedap. Itu ingusnya meler tetap dicium juga sedap. Kalau cucunya sendiri sedap aja Bu. Bahkan saya kalau lagi nyayang anak, yang saya punya anak kecil juga Bu, saya kalau lagi nyayang tuh rata dari ujung rambut sampai ujungnya kita sayangin. Udulnya kita itu sedap, keteknya itu juga sedap. Coba ketek bapaknya, ibu bisa mual seminggu itu. Sedap. Kenapa sedap? Ternyata di sini Bu, sebab bayi itu fitrah, suci, belum punya dosa. Ibu juga bisa sedap. Ibu masih sedap nggak baunya? Hah? Nggak percaya. Sebenarnya walaupun udah dewasa, udah tua kayak gini nih Bu ya, bisa sedap. Syaratnya apa? Tidak punya dosa.
Semakin kita perbanyak istighfar, semakin kita jauhkan diri dari kemaksiatan, maka Allah bersihkan diri kita lahir maupun batin, sehingga orang itu akan sedap, baunya sedap, dilihatnya juga sedap. Ibu lebih senang melihat laki-laki ganteng apa sedap? Jangan. Kalau ganteng suatu saat bosenin, Bu. Ya. Kalau ganteng suatu saat ibu akan bosen. Tapi kalau sedap, dia mau ngapain aja tetap dilihatnya ya sedap. Kalau bahasa orang sini resep aja dilihatnya. Dia tidur walaupun mangap apa nyinggap tidurnya. Resep gak dilihatnya? Enggak katanya. Resep. Makanya di sini ternyata rahasia fitrah, arti dari fitrah adalah ketika orang itu suci, maka Allah wangikan dirinya, bersihkan lahiriahnya, dibersihkan batiniahnya, sehingga bahasa kita sedap dilihatnya, sedap dirasakannya. Makanya nanti Bu, ibu kalau ngobrol nih punya teman yang teman ini solehah, nggak hobi maksiat, solehah sekali. Ibu ngobrol sama dia tuh betah banget. Makin lama makin asik. Berbeda kalau teman kita itu hobinya maksiat, kita ngobrol di 5 menit udah bosen, udah pengen pamit. Saya juga sama, saya juga lagi ngobrol sama orang-orang soleh seperti Pak Sahrudin gitu ya. Itu saya betah, 1 bungkus belum bubar kalau nggak habis. Tapi kalau dia ahli maksiat, kita sebatang aja nih, Bu, udah pengen pamit. Kenapa? Gak ada sedep-sedepnya. Maka di sini kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Saya percepat. Yang kedua, kullu mauludin murtahanun bil aqiqah. Setiap bayi yang lahir tergadaikan dengan akikahnya. Di dalam kaitan ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, anak itu belum bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya besok di akhirat kalau waktu hidup di dunianya belum diakekahkan. Itu pendapat pertama. Yang disebut tergadai dengan akekah, orang tua belum bisa memiliki anaknya secara penuh. Sehingga umpamanya kok nanti bapak ibu masuk neraka, anaknya masuk surga, itu anak gak bisa nolongin. Atau sebaliknya, ibu masuk surga, anak masuk neraka, ibu juga tidak bisa nolongin anak. Kenapa? Masih tergadai dengan akikah. Ini pendapat yang pertama. Makanya kenapa harus diakikahkan? Biar ada milkut tam, ada kepemilikan secara utuh, sehingga sampai di akhirat nanti anak bisa nolong orang tuanya, orang tua juga bisa nolong anak. Itu alasannya diakikahkan. Ini sudah pada akikah belum mak-maknya? Kalau belum, dijadwal kapan akikah lagi, insya Allah saya datang. Oh, itu mengharap jadinya. Diakikahkan. Pemahaman yang kedua, kullu mauludin murtahanun bil akikah. Setiap anak yang dilahirkan murtahanun musyairun, dirame-ramekan bil akikah dengan akikahnya. Jadi artinya murtahanun diartikan sebagai bentuk rasa syukur kita mempunyai anak. Rasa syukurnya diwujudkan dengan mengadakan akikah. Ibu punya anak syukur nggak? Seneng nggak? Mana yang lebih seneng? Punya suami apa punya anak? Dua-duanya. Masya Allah. Anak itu memang fuadun. Anak itu memang buah hati. Makanya orang itu rela dia bela-belain untuk mendapatkan keturunan anak atau buah hati. Pernikahan itu kalau nggak ada anak, Bu, itu biasanya terancam bisa putus di tengah jalan. Betul? Tahun pertama nikah belum punya anak masih tenang. Nah, tahun kedua mulai gelisah. Teman-teman udah punya anak, kita kok belum gelisah.
Tahun ketiga, wah sudah mulai segala cara dilakukan. Ke dokter sudah, sampai ke dukun juga dilakukan. Karena kepengen punya anak. Begitu lahir anak pertama, girangnya luar biasa. Tapi kira-kira lahir anak yang keempat masih girang apa enggak? Berkurang apa tidak? Pasti berkurang. Saya itu. Jadi rasa sayangnya itu berkurang. Itu sudah menjadi nas bahwa setiap kenikmatan dunia ujung-ujungnya bosenin. Nih ibu punya suami ganteng, itu nanti lama-lama juga bosen. Sama, suami punya istri kayak ibu, lama-lama juga bosen. Ibu kalau mau jujur, bosen nggak punya suami. Kalau mau jujur, sebenarnya yang bosen Ustaz, cuma mau ditukar kemana lagi kan? Adanya ini ya udahlah, ini yang ada. Aslinya mah bosen. Lu itu manusiawi, makanya bagaimana caranya? Nah ini ada ilmunya. Bagaimana caranya biar kita tidak bosen? Nah itu ada caranya. Ada caranya. Nanti kita sampaikan. Nah di sini maksud saya, ketika kita menyayangi anak, terus rasa syukur kita diakekahkan seperti ini, makanya di sini kita menjadi paham bahwa kedudukan anak tidak hanya sebagai nikmat, tapi juga sebagai amanah. Betul? Amanah. Sebenarnya bikin anak sama merawat anak gampangan mana? Jujur amat sih. Gampangan bikin. Iya. Saking gampangnya walaupun gelap juga tetap jadi Bu ya. Saking gelapnya. Makanya di sini Bu, kita berarti sadar semua. Kita sadar bikin anak mah gampang. Yang susah adalah rawatnya. Anak itu amanah. Kalau anak gak ibu rawat, gak ibu didik, anak berbuat dosa, yang nanggung dosa siapa? Ibunya. Ibunya. Makanya kalau bikin anak, dipikir lagi bisa didik apa enggak. Kalau nggak bisa didik, batalin. Hah? Sudah terlanjur. Nah kalau sudah terjadi, ya mau nggak mau harus dilakukan. Amanah ini. Kalau sampai anak berbuat dosa, yang nanggung dosa orang tuanya. Sehingga ini yang sering saya sampaikan. Bapak Ibu jangan merasa nyaman. Jangan merasa nyaman tidur kalau anak belum tidur. Kenapa? Bapak Ibu tidur, anak berbuat maksiat. Walaupun ibu tidur, tetap dapat kiriman dosa. Betul? Jangan merasa nyaman Bapak Ibu duduk ngaji seperti ini. Tapi kalau anak berbuat dosa, ibu duduk di majelis taklim, tetap dapat kiriman dosa. Kenapa? Anak kita berbuat dosa. Bahkan kalau sampai nanti ibu mati, anak masih berbuat dosa di alam dunia, ibu mati tetap dapat kiriman. Na'udzubillahimin. Berat gak punya anak? Enak gak bikin anak? Ya berat, enak lah itu. Makanya kalau bikin anak dikira-kira itu loh Bu. Nah, bikin mah boleh, tapi jangan dijadiin ya, gitu. Yang nggak ada jadinya. Kira-kira begitu. Jadi amanah ini harus dijaga. Nanti kita kupas lebih jauh. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim, kedudukan anak itu ada 4 bagi orang tuanya Bu. Yang pertama, anak sebagai zinah. Apa itu zinah? Anak sebagai perhiasan bagi orang tuanya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak-anak itu merupakan zinah, perhiasan hidup dunia. Orang tua nggak punya anak sedih, galau, tapi orang tua punya anak juga hati-hati. Makanya didik anak kita biar anak ini bisa menghiasi orang tuanya, tidak hanya di dunia,
tapi juga bisa menghiasi di akhiratnya. Kadang-kadang orang tua lebih membanggakan, oh anak saya juara 1, anak saya ranking 1, anak saya dapat pekerjaan yang hebat, anak saya gajinya besar. Itu baru menghiasi kehidupan dunia. Kira-kira kalau ibu mati, anak ibu bisa baca Quran apa enggak? Anak ibu bisa baca Fatihah apa tidak? Anak ibu ingin mendoakan ibu di kuburan apa tidak? Ini yang perlu kita pikirkan. Walaupun dia mungkin jabatan tinggi, gajinya besar, tapi kalau ibu mati dia nggak bisa mendoakan, maka itu anak belum sepenuhnya menjadi perhiasan orang tuanya. Maka yang terpenting punya anak adalah solih dan terserah dia profesinya apa, yang penting soleh. Sebab itu nomor 1. Maka yang punya anak kecil, didik biar soleh, didik biar solihah. Adapun nanti gede mau jadi polisi, mau jadi petani, mau jadi pegawai, mau jadi apalah terserah, pedagang yang hebat, yang penting bekal solehnya sudah dapat. Sehingga dengan begitu ibu akan dihiasi di kehidupan dunia dan dihiasi di kehidupan akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, anak bisa menjadi fitnah. Anak bisa menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Batu ujian, menjadi ujian bagi orang tuanya. Al-malu wal baluna fitnatun indallah. Harta benda dan anak itu bisa menjadi fitnah, menjadi ujian. Banyak sekali orang tua yang ngeselin, muji banget, makan hati terus orang tuanya. Minta sekolah udah dimodalin, cariin sekolah yang bagus, minta motor dibeliin, dikasih uang saku, ternyata nggak nyampe sekolah, malah tawuran. Nyesek nggak bu? Itu ujian. Kata orang tuanya, kalau bisa gua masukin, mau gua masukin lagi bocah, kan begitu bu? Cuma bingung kemana masukinnya ya. Nah itu namanya anak menjadi berat. Punya anak model begitu berat bu. Ya, ibu mau tidur melang, ini bocah kemana nggak pulang ya. Ibu mau makan juga nggak nikmat, takut nanti kalau ada tiba-tiba ada kabar bagaimana. Itu fitnah. Makanya kalau ibu punya anak yang buang dulu kayak begitu, pengen sembuh nggak anaknya? Saya kasih ijazahnya. Ini ilmunya. Kalau nanti anak itu tidur, nanti bacakan di kuping kanannya surah Al-Insyirah. Di kuping kanan bacakan surah Al-Insyirah. Tahu Al-Insyirah? Alam nasrah laka sadrak. Nah, bacakan di kuping kanan, tiupkan pelan-pelan. Kalau sudah, kuping kiri bacakan surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Bacakan pelan-pelan, tiupkan ke kuping kiri. Ibu telatenin tuh tiap malam. Insya Allah tuh anak berubah. Yang tadinya nyolot, bantah, galak, nggak peduli sama orang tuanya, jadi anak yang penurut dan sayang sama orang tuanya. Amin ya Rabbal. Dan ini juga berlaku kalau ibu punya suami bandel. Bu, berlaku bu. Ya. Jadi kalau ibu punya suami kok bandel, dibilanginnya susah ya. Nah, malam tuh suami tidur tiup bu. Tapi hati-hati, pelan-pelan. Terkenceng tendang nanti bu. Pelan-pelan. Ini Pak Sapurdin hati-hati, ntar malam ditiup. Loh ini beneran bu. Oh sudah. Ditiup. Insya Allah ibu telatenin sembuh. Kalau sampai udah ibu tiup kok gak sembuh juga, silakan datang ke rumah saya. Bawa gula, kopi, jangan lupa. Nah, itu ilmu tuh. Nabi. Jelas ibu ya. Itu anak bisa menjadi sandungan fitnah ujian buat orang tuanya. Bahkan yang lebih membahayakan bu, ternyata anak juga bisa menjadi aduun, menjadi musuh.
Ayat Quran sudah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya sebagian dari pasangan kamu dan anak-anak kamu aduwwun lakum, bisa menjadi musuh bagi kamu. Terbukti nggak, Bu? Anak sama emaknya berantem, anak sama bapaknya berantem, bahkan sampai setahun 2 tahun nggak teguran, lebaran nggak datang, betul? Coba ibu bayangin, anak yang dari kecil mandi kita mandiin, kita cebokin, makan kita suapin, tidur kita kelonin, loh gede-gede kok malah musuhin emaknya. Coba kebayang nggak, Bu, oleh kita? Ngenas nggak, Bu? Terjadi nggak di masyarakat? Terjadi. Makanya anak hati-hati, Ibu. Ibu mau sayang silahkan, mau manjain silahkan, jangan kelewatan. Pendidikan agama nomor 1. Kalau sampai anak gak didik agama, ntar gede-gedenya melunjak, kepala ibu diinjak. Itu yang terjadi, sehingga terjadi permusuhan antara anak dengan orang tuanya. Ngenes, air susu ibu gak dipikirin lagi, darah ibu udah gak dipikirin lagi, anak udah kehilangan akal sehatnya. Kalau itu udah terjadi, Masya Allah, orang tuanya udah ngerasain neraka sebelum benar-benar masuk neraka. Bagaimana gak neraka? Yang punya anak berantem mulu sama orang tuanya. Ya, Bu, ini yang banyak anak berantem sama orang tua apa anak berantem sama mertua? Yang banyak semua di sini. Masya Allah, hati-hati itu, hati-hati. Terakhir, anak bisa menjadi qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Yang menyejukkan mata. Anak ini sesuatu orang yang bisa menyejukkan mata, sehingga kita melihat anak bawaannya sayang, resep, kalau nggak ketemu kangen. Ibu masih ngerasa begitu nggak ke anak? Atau malah sebaliknya, ngelihat anak gedek, lihat suaminya juga nak. Kalau itu yang terjadi, Bu, wah bahaya itu. Nah, itu fakta loh, Bu, fakta. Ternyata anak kalau udah tumbuh remaja, itu orang tuanya bukannya resep, sering ngomel. Coba ibu inget-inget dari pagi ibu ngomelin anak udah berapa kali? Dari pagi. Jujur ibu berapa kali ngomelin anak? Gak kehitung. Kalau ibu bilang saya nggak ngomelin, saya nggak percaya. Karena survei membuktikan yang sering ngomel itu bapaknya apa ibunya? Orang Ratu Jaya luar biasa. Bangun tidur sambil nyuci piring, gelas sambil ngomel, betul? Sambil masak nyiapin sarapan, ngomel lagi. Sambil nyiapin anak sekolah, tetap ngomel lagi. Siapa itu? Kalau udah itu yang terjadi, berarti anak udah gak bisa menyejukkan pandangan mata. Makanya diperbanyak baca doa Rabbana hablana min qurrata a'yun. Doa mah hafal. Tapi prakteknya lihat suami gedek. Lalu suami pulang kerja, dia udah pulang balik tuh. Kalau suami pulang kerja kok kesel gitu loh. Nah giliran suami gak kerja, kesel lagi. Suami macam apaan, tidur mulu, salah lagi kan. Jadi baca doa itu, insya Allah kita punya anak menunjukkan pandangan mata, kita punya suami bikin kangen mata kita. Kalau itu yang terjadi, rumah tangga bahagia. Amin ya Rabbal. Nah kan udah hantar, berarti selesai nih. Kita dengerin azan dulu, Bu, ya. Kita lanjutkan sedikit. Oleh karena itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana keluarga kita ini bisa harmonis
suami sayang sama istri, istri juga sayang sama suami. Itu terlihat, Bu. Istri sayang sama suami terlihat di pagi hari. Kalau istri sayang sama suami, suami belum minta udah diseduh duluan. Kopinya. Tapi kalau istri nggak sayang sama suami, suami udah ngomong kopi mana kopi, nyeduh dewek ya. Gitu. Begitu juga orang tua sama anak juga begitu, kelihatan dari pagi hari. Kalau pagi harinya nggak ada cerewet, nggak ada ngomel, insya Allah itu keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah. Lalu tipsnya bagaimana? Supaya tercipta keluarga yang seperti itu, bagaimana caranya? Baginda Rasul Muhammad SAW ngajarin kepada kita. Innal baita layak tasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhus syayatin wa yaksuru khairuhu. Sesungguhnya itu rumah, ini kan kaitannya tasyakuran rumah. Sesungguhnya rumah layak tasi'u ala ahlihi, akan terasa lapang bagi penghuninya. Kepengennya, Bu? Rumah terasa lapang itu bukan karena rumahnya luas. Karena banyak sekali di luar sana rumahnya luas, rumahnya gede, fasilitasnya komplit, tapi suaminya nggak betah di rumah. Betul? Suaminya nggak betah, anaknya juga nggak betah. Yang ada berantem mulu di dalam rumah. Walaupun rumahnya luas, bawaannya panas, berantem mulu, sehingga nggak betah di rumah. Nah, caranya biar betah ternyata bukan jaminan rumah yang luas itu bikin lega hati penghuninya, bukan. Yang kedua, kalau kepengen rumah itu tahduruhul malaikah, didatangin oleh malaikat membawa rahmat. Wa tahjuru syayatin, setan-setan kabur dari rumah tersebut. Caranya bagaimana? Ayyuqra'a fihil Qur'an, maka bacalah Al-Quran di dalam rumah tersebut. Alhamdulillah. Tiap hari usahakan baca Quran, tiap hari, Bu. Jadi kalau bisa nih, habis sholat subuh berjamaah, Ibu biasanya sholat subuh jamaah apa enggak? Sendiri? Oh iya, semuanya di masjid. Ya, luar biasa suaminya berarti. Habis sholat subuh tuh, Ibu juga suami bilangin, itu rumah buka ngablak, pintu buka yang lebar, jendela juga buka yang lebar, lalu buka Al-Quran, baca. Udah pernah kerjain ini belum, Bu? Baca tuh Al-Quran, yang kenceng kalau baca, jangan pelan, yang kenceng yang kedengeran suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Umpama Ibu yang pede aja gitu. Kenapa begitu? Dengan membaca Al-Quran pagi hari, malaikat yang bagian bagi rahmat masuk ke rumah Ibu semua. Semua kebaikan di pagi hari yang Allah janjikan masuk ke rumah Ibu semua. Itu fadilahnya membaca Al-Quran. Dan yang luar biasa, setiap satu huruf adalah 10 kebaikan. Ibu bapaknya bacanya nggak usah banyak lah, 1 halaman aja, berapa huruf kali 10 kebaikan. Kalau ibu baca, suami baca, anak baca, kebaikan itu memenuhi rumah tangga kita. Sehingga yang ada di rumah itu bawanya adem, seperti di ruqyah. Maka saya sering dipanggil, saya itu tukang ruqyah, Bu. Saya sering dipanggil Ustadz, saya di rumah kok bawaannya panas. Saya tanya, suka baca Quran nggak? Kadang-kadang itu kapan? Ya kalau Ramadan, nah, itu kadang-kadang. Karena jarang dibacain begitu kita ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, adem di rumah. Tapi kalau lama nggak dibaca lagi, ya panas lagi. Makanya sering-sering baca Al-Quran. Dengan begitu sama juga meruqyah rumahnya sendiri, meruqyah diri sendiri, sehingga rumah tangga adem, tentrem, nikmat. Walaupun makan cuma nasi putih, cocol sambal sama daging, beres. Iya, pokoknya beres.
Jadi ternyata rahasianya sering baca Nah, mulai sekarang rajin baca Quran. Nanti ibu lihat, yang tadinya suami galak, insya Allah galaknya berkurang. Kalau ibu rajin baca yang tadinya suami pelit, baca Al-Quran, insya Allah itu dompet langsung digeretakin. Ya itu mah gak urus. Ya paling tidak kan udah berani geretakin dompet, gitu loh bu. Tapi walaupun gak ada isi ada kemajuan. Kemarin aja kan dompet diumbutin mulu. Begitu ibu bacain Quran, nih dompet geretakin, kan seneng bu. Ibu begitu sih, gak percaya dibilangin. Baca Quran, baca Quran. Insya Allah yang suami pelit jadi dermawan. Anak yang suka nyolok, kan sekarang anak sekarang bu, ibu bentak dia lebih galak, betul. Insya Allah ibu gak usah pakai narik otot. Neng ngaji, ya mah selesai. Kemarin wah gitu kan, capek gitu. Dan itu saya praktekkan bu. Saya jelek-jelek begini hafal Quran bu. Istri saya hafal Quran. Jadi Quran ketemu Quran. Waduh, nikmat sekali. Makanya banyak anak-anak tuh, anak kecil nih, tamu-tamu saya rewel gitu dari rumah tuh nangis. Begitu masuk rumah saya, celep, langsung diam. Ya kenapa? Karena adem rumah saya. Ademnya kenapa? Sering dibacakan Al-Quran. Rasulullah, ini rumah barunya ini ya? Berapa meter ini rumah? Gede banget kan? 2 lantai lagi kan? Rasulullah itu rumahnya kecil tapi harmonis luar biasa. Ibu tahu nggak ukuran rumah Rasulullah? 3 kali 5. Berapa meter? Rasulullah kecil cuma 15 meter rumahnya. Tapi walaupun 15 meter, rumah Rasulullah penuh dengan kebahagiaan sehingga Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumahku adalah. Rahasianya sering bacaan. Walaupun rumah luas nih kayak istana, tapi kalau nggak dibacain Al-Quran ya rumahku adalah nerakaku. Istri mau pulang males, alah ujung-ujungnya berantem lagi nih pulang. Males mau pulang. Anak mau pulang juga males ketemu bapaknya, berantem lagi. Jangan enak, makanya bacakan Al-Quran. Sebaliknya, kalau ibu nggak mau baca Al-Quran, innal baita la yadiku ala ahli, maka rumah itu terasa sempit bagi penghuninya. Walaupun luas, sempit rasanya. Wa tahdurhu syayatin, setan malah datang ke rumah kita. Wa tahjuruhul malaikah, malaikat malah keluar. Malaikat membawa rahmat, gak ada yang berani masuk rumah kita. Wa yakillu khairuhu, dan sedikit kebaikannya kapan? Allah yuqra'a fihil Qur'an, apabila itu rumah gak pernah dibacakan maka mulai sekarang rajin baca Quran. Insya Allah urusan beres. Amin ya Rabbal. Itu yang paling penting, modal dasar untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pagi-pagi buka ngablak, ya bu ya. Lu bener nih bu, rezeki lancar. Rezeki lancar. Saya kalau nggak ada jadwal keluar, habis sholat subuh turun dari masjid langsung saya bukain semua, jendela, pintu, buat semua. Kita baca Quran. Saya kalau baca Quran kedengeran sampai jalan bu. Sengaja, tujuannya apa? Biar tetangga juga ikut-ikutan baca Al-Quran. Kalau ibu kepengen punya anak senang baca Quran, maka ibunya harus lebih dulu rajin baca Al-Quran. Kalau kepengen punya anak solehah, maka ibunya harus lebih dulu. Ini anaknya ngaji, ibunya nonton sinetron. Anaknya ngaji, ibunya malah ngerumpi. Anaknya ngaji, bapaknya mancing mulu ya. Ya jangan harap itu terjadi. Makanya di sini ada yang punya mancing. Bilangin orang mancing itu nggak bakal maju bu. Begitu lagi dibilangin. Nah, insya Allah ini menjadi konsep kebahagiaan kita. Ikuti Al-Quran, baca Al-Quran. Mulai sekarang ibu laksanakan. Nanti ibu rasakan perubahan hidup di dalam rumah tangga kita.
Sehingga kebahagiaan itu ternyata betul tidak tergantung pada materi. Kebahagiaan itu betul terasa di hati, bukan di materi, kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran. Dan sekarang alhamdulillah mohon doanya, saya insya Allah tanggal 22 Oktober mulai peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren khusus Al-Quran. Insya besok hari Selasa peletakan batu pertama. Jadi pamannya kok pengen nitipin anak biar hafal Quran, ya monggo, insya Allah kita titip bareng-bareng. Insya demikian, semoga bermanfaat karena waktu yang sudah singkat, sudah habis, sudah asar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.